Kain ulos, seperti yang telah kita ketahui, merupakan kain tradisional khas suku Batak yang sering juga dijadikan oleh-oleh khas dari Sumatera Utara. Bukan sekedar kain, sehelai ulos mengandung makna yang mendalam. Mungkin masyarakat dari luar suku Batak mengenal kain tenun yang berasal dari kawasan Toba ini hanya memiliki satu jenis ulos. Namun, tahukah Anda? Sebenarnya ulos memiliki berbagai macam jenis. Ulos juga tidak bisa sembarangan dipakai pada tempat atau peristiwa. Karena beda jenis, beda pula maknanya. Anda tidak ingin salah kostum, bukan? Saat menghadiri suatu acara? Nah, untuk mengenal jenis-jenis kain ulos lebih dalam, tim Antara sempat berkunjung ke sebuah toko ulos di kawasan Cipayung, Jakarta Timur untuk bertemu dengan Kader Butar-Butar, pemilik toko ulos yang telah berbisnis kain nan indah ini selama hampir 30 tahun. Ada yang dari Balige, jadi ada yang dari Tarutung, ada yang dari Siantar, ada yang pabrik, ada yang tenuntang asli. Gitu. Jadi kalau tenun asli itu ya itulah yang agak mahal sedikit. Soalnya nenunnya sih lama. Ada yang 1 bulan, lurik-luriknya sama kan, mahal. Susah bikin luriknya itu. Ulos yang paling populer adalah jenis ragi hotang. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta atau diberikan kepada sepasang pengantin yang baru menikah dengan harapan agar keduanya memiliki ikatan batin. Kemudian ada pula ulos mangiring. Nama itu diberikan karena ulos ini mempunyai corak yang saling beriringan, melambangkan kesuburan dan kekompakan. Ulos mangiring biasanya diberikan kepada seorang anak yang baru lahir, terutama anak pertama, bertujuan agar kiranya anak tersebut kelak diiringi kelahiran berikutnya. Kalau tadi adalah ulos mangiring, kali ini ada ulos bintang maratur. Ulos yang bermotif jajaran bintang yang teratur, bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun dalam suatu ikatan keluarga. Ulos ini biasanya digunakan pada saat pesta. Oh, itu memang udah tradisi adat Batak. Jadi kalau adat Batak itu semua didampingi dengan ulos. Jadi ya itulah, kalau ibaratnya ada pengantin ya harus ngasih ulos. Ya ada keharusan itu ngasih ulos. Jadi harus ada adatnya. Nah, inilah adat yang paling utama ini, ulos ini. Jadi saudara-saudara kan ya itulah ngasih ulos. Itulah adatnya bagi orang Batak. Ulos berikutnya adalah ulos jenis sipulang. Ulos ini biasanya digunakan pada saat duka, karena ulos sipulang dianggap suku Batak sebagai simbol duka cita. Mayoritas warna yang digunakan cenderung gelap, seperti hitam. Terakhir ada ulos puca atau pacamot. Nah, ulos ini merupakan salah satu ulos termahal, biasa digunakan di waktu pesta. Kader mengatakan orang Batak menyebutnya Raja Ulos. Adapun harga kain ulos yang dijual Kader beragam, dimulai dari Rp200.000 hingga di atas Rp1.000.000. Harga beragam tergantung kerumitan motif tenun, kualitas bahan, serta pembuatannya, tangan atau mesin. Sebelum dilanda pandemi COVID-19, omset Kader dalam sebulan biasanya berkisar antara 20 juta hingga 30 juta rupiah. Namun, kini pendapatannya merosot, tidak pernah lebih dari 3 juta rupiah atau bahkan nihil. Ia berharap ke depan pandemi COVID-19 cepat dituntaskan, seperti rencana pemerintah untuk mengembangkan kain tradisional beriringan dengan program Gernas PBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap ke depan pandemi COVID-19 cepat dituntaskan, serta rencana pemerintah untuk mengembangkan kain tradisional beriringan dengan program Gernas PBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun ini dapat terlaksana dengan baik, agar dapat menyejahterakan para perajin ulos. Dari Jakarta, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara, mewartakan.